Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tadi saya sudah sempat untuk merekam tapi tidak ada suara ya ketika di masjid. Maka akan saya ulangi di sini agar bisa nanti teman-teman YouTube mengambil faedah istifadah dari apa yang akan atau yang sudah saya kaji tadi di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kitab fikih ya nawaqidul wudu, sesuatu yang membatalkan wudu itu ada arba'ah, yaitu ada arba'atu asya, ada 4 ya. Di kitab Fathul Qorib itu ada 6 seperti itu. Jadi hampir-hampir pembahasannya hampir-hampir sama. Biasanya yang pertama itu adalah al-kharij min ahadis sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu min qubul wa dubur, au dubur atau dubur, yaitu boleh yang keluar itu dari kelamin ya, ar-rih yaitu berupa rih udara ataupun ghairihi ataupun sesuatu yang zat padat, misalnya adalah berak seperti itu. Illa mani, kecuali mani ya, kalau mani itu mewajibkan kita untuk melakukan mandi ya. Lalu yang kedua itu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini disebabkan oleh apa ya? Binaumin au ghairihi. Ya, disebabkan mungkin karena hilangnya akal itu sebab naum, sebab tidur. Ya, au ghairihi atau selain tidur. Ya, yang penting dia itu tiba-tiba hilangnya akal, ya. Hilang akalnya, hilang. Ya, tidak sadar, nah, seperti itu. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang dalam keadaan duduk ya, mumakkanin maq'adahu, yang menempati pada tempatnya, minal ardi, jadi yang duduknya dia itu tidak berubah ya, tidak goyang-goyang misalnya ke kanan ke kiri dan sebagainya, sehingga pantatnya itu berubah ya dari tempatnya. Maka kalau seperti itu, kalau dia sudah berubah dari tempat duduknya dalam keadaan tidur, maka ada yang mengatakan atau Syafi'i yang mengatakan itu membatalkan wudu. Lalu yang ketiga adalah iltiqaul basyaratai ar-rajul wal mar'ah, yaitu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi ya, ajnabi bukan mahram, dan juga kabira ini yang sudah besar ya, sudah dewasa, min ghairi hailin, tanpa adanya hail. Hail itu sesuatu yang menghalangi ya, dia tidak menggunakan kain misalnya, kalau memegang dengan kain maka tidak apa-apa seperti itu. Lalu yang keempat adalah masu kubuli Adam, yaitu memegang kubul Adam, memegang zakar kita dengan ya bibatni batni rahah, bibatni rahah, dengan telapak tangan, au butunil asabi, atau sesuatu yang ya di dalamnya asabi ya, asabi itu tangan, apa namanya, jari-jari. Jadi kalau kita memegang zakar misalnya dengan telapak tangan yang di samping sini, maka hukumnya adalah batal wudhunya. Tapi kalau dengan kulit yang luar ya, ada ulama yang mengatakan tidak batal. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kitab Bulughul Maram, bab tentang nawaqidul wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata ya,
Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana ada ashabu Rasulillah, ya, teman atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah, yantadiruna al-isya'a. Mereka itu yantadirun, mereka itu menunggu al-isya'a, salat isya, hatta takhfiqa, sehingga ya, bergoyang-goyang atau mangguk-mangguk, ya. Ru'usuhum, nah, yang mangguk-mangguk apa nih? Ru'usuhum, kepala mereka, ya. Jadi kepala mereka itu bergoyang-goyang karena ngantuk. Tsumma yusalluna, lalu mereka itu melakukan sholat, wala yatawadda'una, dan mereka itu tidak melakukan wudu. Akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu ad-Darqutni. Baik, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya pada zaman dulu itu sahabat-sahabat Nabi itu ada yang ngantuk gitu sambil duduk, ya. Lalu mereka setelah bangun itu melakukan sholat tanpa melakukan wudhu, ya. Waqtalafal ulama fi dzalika ala aqwal thamaniyah. Nah, tetapi dari hadis ini itu ada perbedaan pendapat, ya. Yang pertama adalah sampai 8 perbedaannya itu. Anna nauma naqidun mutlaqan ala kulli hal. Sesungguhnya naum itu atau tidur itu naqidun, ya, membatalkan wudu mutlaqan ala kulli hal. Bidalil itlaqihi fi hadits Safwan bin Asal, karena ada, ya, ada hadis dari Safwan bin Asal alladzi salaf fi mashil khuffaini, yang telah diterangkan pada masul khuffaini yang kemarin. Min baulin au ghaidin au naum, di situ dijelaskan min baulin au ghaid, ya, au naum, dari kencing ataupun berak atau naum ataupun tidur. Lalu yang kedua, atsani annahu la yanqudu mutlaqan. Yang kedua ini mengatakan, qaul yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan wudu, ya. Mil hadithi Anas, dari hadis Anas ini, ya. Walau kana naqidan lama aqarrallahu alaih wa li auha ila Rasulillah fi dzalika. Kalau memang itu membatalkan wudu, maka Rasul akan memberitahu dan Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi sekali lagi ini ada hadis juga, ya, yang menjelaskan juga tentang batalnya, kan seperti itu, ya. Lalu yang qaul yang ketiga adalah anan nauma naqidun kulluh. Sesungguhnya tidur itu, ya, merupakan sesuatu yang membatalkan wudu secara keseluruhan. Innama yu'fa al-khafqataini walau tawalata, ya. Tetapi kalau misalnya dia itu hanya mengangguk-angguk saja, maka di yu'fa, maka tidak apa-apa seperti itu, tidak tidur yang sangat, ya, mungkin dia tidur sangat pulas sekali. Ya, dikatakan khaf, ya, ini khafqatah atau khafqah itu yang seperti apa? Khafqah itu adalah mailanur ra'si, yaitu condongnya kepala, minan nu'as, karena malas, karena ngantuk. Nah. Wahaddul khafqah, ya, batasan daripada anggukan itu alla yastaqirra ra'suhu minal mail hatta yastayqad, ya. Jadi tetapnya ra'suhu, ya, kepalanya itu tetap minal mail hatta yastayqidha, sehingga dia itu bangun. Jadi ya cuma mengangguk-angguk biasa, kan. Tsumma al-qaul ar-rabi, yang qaul yang keempat, anan nauma laisa binaqisin binafsihi, ya, sesungguhnya tidur itu tidak merupakan atau tidak membatalkan
wudu dengan sendirinya. Ya. Bal huwa madhannatun lin naqsi la ghair. Fa idza nama jalisan mumakkinan maq'adahu, maka ketika dia itu duduk, ya, dan duduknya itu tetap pada tempatnya, minal ardi lam yantaqid, la lam yantaqid, maka dia tidak membatalkan wudu. Al khamis, yang kelima, annahu idza nama ala hay'ah min hayatil musalli, ya, raqi'an aw sajidan aw qa'idan fa innahu la yantaqidu wudu'uhu. Yang ini pendapatnya adalah kalau tidurnya itu seperti halnya orang itu sedang sholat, ya, mungkin dia itu pada waktu ruku lalu dia itu tidur itu, aw sajid, atau dia itu sujud lalu dia itu tidur, maka tidak membatalkan wudu. Yang ke sadis, yang keenam, annahu yanqudu illa naumar raqi was sajid. Ya, naum itu membatalkan wudu kecuali orang yang naum dalam keadaan raqi', ya, rukuk dan sujud. As-sabi annahu la yanqudu an-naum, la yanqudu an-naumu fi sholati ala ayyi hal. Ya, ada yang mengatakan ya, naum itu, tidur itu tidak membatalkan wudu bagaimanapun halnya, keadaannya. Lalu yang terakhir, anna katsiran naum yanqudu ala kulli hal wala yanqudu qaliluh. Ya, tapi kalau tidurnya itu sebentar, yang mungkin dia itu sadar, maka tidak membatalkan wudu. Nah, inilah pendapat-pendapat dari 8 pendapat tersebut. Yang selanjutnya hadis yang ke-62. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish, ya, ilan Nabi. Ada seorang sahabat perempuan namanya adalah Fatimah bin Abi Hubaish, ilan Nabi, kepada Nabi SAW. Faqalat, maka dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, ya, saya itu adalah seorang perempuan, ya, ustahadu, yang selalu haid, fala adhur, dan tidak pernah suci. Afa'ada'u as-shalah, apakah saya itu harus meninggalkan sholat? Qala, maka dia berkata, maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Innama dzalika irqun, maka sesungguhnya itu adalah irqun, penyakit. Walaysa bihaidin, tidak merupakan haid. Fa idza akbalat haiduka, maka ketika haidmu itu datang, fada'iyas shalah, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, ketika haidmu itu selesai, faghsili anki, maka berbasuhlah atau bersihkanlah ankidam, ya, adam, darahmu, thumma sholli, lalu sholatlah. Muttafaqun alaih. Ya, ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang keluar dari jalan kubul atau dubur itu merupakan membatalkan wudu, ya, kecuali adalah mani tersebut. Dan, ya, orang yang sering haid, ya, ustahadu fala adhur, ya, dia itu selalu haid dan tidak pernah suci. Maka biasanya orang perempuan itu mencatat haidnya. Apakah dia itu merupakan istihadah, darah istihadah yang selalu haid, itu dari istihadah itu darah penyakit, ya, darah di luar normalnya orang mengeluarkan haid. Nah, kalau darah biasa yang namanya darah haid. Nah, kalau darah istihadah itu adalah di luar normal haid tersebut, maka itu dia wajib melakukan sholat seperti biasa. Yang terakhir adalah An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata Ali, kuntu rajulan madza, saya itu adalah seorang yang
Madza itu biasa keluar madhi. Fa'amartu al-Miqdad, lalu saya memerintahkan Miqdad itu ayas ala an-nabi, nah, bertanya kepada Nabi. Fasa'alahu, maka dia ya Miqdad tadi menanyakan kepada Nabi, faqala fihil wudu, maka madza ya orang yang keluar madhi itu membatalkan wudu, dia harus wudu. Fihi ikut tetap yang dalam madza al wudu'u utawi, jadi dia tetap harus melakukan wudu seperti itu. Baik, karena sudah azan, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.